Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten kali ini kita akan mengulas tentang gaji dan tunjangan P3K. Berdasarkan Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPPK. Serta Permendagri nomor 6 tahun 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan PPPK yang bekerja pada instansi daerah. Bahwa belanja pegawai untuk P3K terdiri dari gaji dan tunjangan. Di mana gaji dan tunjangan diberikan kepada P3K, yang dibayarkan setiap hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan, kecuali dalam kondisi tertentu. Selanjutnya untuk gaji pokok P3K, bahwa berdasarkan Perpres dan Permendagri tentang gaji dan tunjangan P3K tersebut, serta berdasarkan Permenpan RB nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan atas Permenpan RB nomor 2 tahun 2019 tentang pengadaan P3K untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian, sebagaimana telah dicabut oleh Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional, maka golongan gaji P3K adalah sebagai berikut. Untuk lulusan SMA, golongan gajinya adalah golongan 5, dengan gaji Rp2.325.600. Untuk lulusan D3, golongan gajinya adalah golongan 7, dengan gaji Rp2.647.200. Lulusan D4 atau S1, golongan gajinya adalah golongan 9, dengan gaji Rp2.966.500. Dan lulusan S2, golongan gajinya adalah golongan 10, dengan gaji Rp3.091.900. Kemudian untuk memudahkan administrasi pembayaran gaji dilakukan pembulatan, dan menjadi penghasilan bruto P3K. Sebagai gambaran, kita akan membandingkan besaran gaji pokok P3K dengan gaji PNS berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. Untuk pendidikan SMA sederajat, dengan masa kerja 0 tahun, masuk dalam golongan gaji P3K golongan 5 dengan gaji Rp2.325.600. Sedangkan untuk PNS, masuk dalam golongan gaji 2A dengan gaji Rp2.022.200. Untuk pendidikan diploma 3 linear, dengan masa kerja 3 tahun, masuk dalam golongan gaji P3K golongan 7, dengan gaji Rp2.647.200, dan untuk PNS, masuk dalam golongan gaji 2C dengan gaji Rp2.301.800. Untuk pendidikan diploma 4 atau sarjana linear, dengan masa kerja 0 tahun, masuk dalam golongan gaji P3K golongan 9, dengan gaji Rp2.966.500, dan untuk PNS, masuk dalam golongan gaji 3A dengan gaji Rp2.579.400. Untuk pendidikan magister linear, dengan masa kerja 0 tahun, masuk dalam golongan gaji P3K golongan 10, dengan gaji Rp3.091.900, dan untuk PNS, masuk dalam golongan gaji 3B dengan gaji Rp2.688.500. Selain gaji pokok, P3K juga akan memperoleh tunjangan seperti 1. Tunjangan keluarga 2. Tunjangan pangan 3. Tunjangan jabatan struktural 4. Tunjangan jabatan fungsional, atau 5. Tunjangan lainnya. Berikut penjelasan dari masing-masing tunjangan tersebut. Yang pertama, tunjangan keluarga. Di mana tunjang keluarga ini terdiri dari tunjangan suami atau istri, dan tunjangan anak. Untuk tunjangan suami atau istri, diberikan sebesar 10% dari gaji pokok.
dan diberikan kepada satu suami atau satu istri yang sah. Tunjangan suami atau istri diberikan mulai bulan berikutnya sejak P3K melaporkan perkawinan atau pernikahan yang dibuktikan dengan surat keterangan dan surat nikah atau akta perkawinan. Selanjutnya tunjangan suami atau istri diberhentikan pada bulan berikutnya setelah terjadi perceraian, atau suami atau istri meninggal dunia yang dibuktikan dengan akta perceraian atau putusan perceraian dari pengadilan, atau surat keterangan kematian. Selanjutnya apabila suami atau istri P3K tersebut berstatus sebagai PNS, TNI, Polri atau P3K, maka tunjangan suami atau istri diberikan kepada salah satu suami, atau istri yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi. Untuk tunjangan anak diberikan sebesar 2% dari gaji pokok, di mana diberikan paling banyak untuk 2 orang anak dan dapat diberikan kepada anak kandung, anak tiri, atau anak angkat, dengan ketentuan. A. Belum pernah menikah. B. Belum memiliki penghasilan sendiri. Dan C. Secara nyata menjadi tanggungan P3K sampai dengan batas usia 21 tahun, dan dapat diperpanjang sampai dengan usia anak 25 tahun, apabila anak tersebut masih sekolah, kuliah, atau kursus paling singkat 1 tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan masih sekolah, kuliah atau kursus. Tunjangan anak tersebut diberikan pada bulan berikutnya sejak P3K melaporkan kelahiran anak, atau pengangkatan anak yang dibuktikan dengan A. Akta kelahiran atau putusan pengesahan atau pengangkatan anak dari pengadilan. B. Surat untuk mendapatkan tunjangan keluarga, dan atau C. Surat keterangan masih sekolah, kuliah atau kursus, dan D. Surat keterangan dan surat nikah, atau akta perkawinan bagi yang punya anak tiri. Selanjutnya tunjangan anak bagi anak angkat, diberikan untuk paling banyak 1 orang anak dan hanya diberikan kepada P3K yang sudah menikah. Tunjangan anak dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya apabila A. Anak kandung, anak tiri, atau anak angkat, telah mencapai batas usia 21 tahun dan tidak terdapat surat keterangan masih sekolah, kuliah, atau kursus. B. Anak tersebut telah menikah yang dibuktikan dengan surat nikah atau akta perkawinan. C. Anak tersebut telah memiliki penghasilan sendiri, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari P3K yang bersangkutan, dan atau D. Anak tersebut meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian. Tunjangan berikutnya adalah tunjangan pangan. Tunjangan pangan diberikan dalam bentuk uang atau beras kepada P3K, beserta keluarganya yang berhak mendapatkan tunjangan. Tunjangan pangan ini diberikan sebanyak 10 kg setiap jiwa per bulan, untuk P3K dan anggota keluarga yang berhak mendapatkan tunjangan. Adapun besaran tunjangan pangan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor per 3 PB 2015 tentang perubahan kelima atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor per 67 PB 2010 tentang tunjangan beras dalam bentuk natura dan uang, yakni besarannya adalah Rp7.242 per kilogram. Yang ketiga, tunjangan struktural. Tunjangan jabatan struktural diberikan setiap bulan kepada P3K yang menduduki jabatan struktural, dan ditetapkan dengan keputusan dari pejabat yang berwenang. Tunjangan ini diberikan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan, penandatanganan perjanjian kerja, dan melaksanakan tugas, yang dibuktikan dengan SPMT atau surat pernyataan melaksanakan tugas. Apabila pejabat tersebut dilantik dan melaksanakan tugas berdasarkan SPMT pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, tunjangan jabatan struktural diberikan terhitung mulai bulan berkenaan. Pembayaran tunjangan struktural dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya, apabila P3K yang bersangkutan A. Masa perjanjian kerja berakhir dan tidak diperpanjang. B. Meninggal dunia. C. Diberhentikan sebagai P3K, atau D. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. P3K yang diberhentikan dari jabatan struktural, tunjangan jabatan strukturalnya tetap dihentikan, meskipun P3K yang bersangkutan mengajukan upaya keberatan atau banding administratif. Besaran tunjangan jabatan struktural diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang tunjangan jabatan struktural, di mana salah satunya untuk jabatan eselon 4A sebesar Rp540.000.
Yang keempat, tunjangan jabatan fungsional. Tunjangan jabatan fungsional diberikan kepada P3K yang menduduki jabatan fungsional dan ditetapkan dengan keputusan pengangkatan P3K dan perjanjian kerja. Tunjangan jabatan fungsional diberikan terhitung mulai bulan berikutnya setelah penandatanganan perjanjian kerja dan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT. Dalam hal P3K yang menduduki jabatan fungsional dilantik dan melaksanakan tugas berdasarkan SPMT pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, tunjangan jabatan fungsional diberikan terhitung mulai bulan berkenaan. Pembayaran tunjangan jabatan fungsional dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya apabila P3K yang bersangkutan A. Masa perjanjian kerjanya berakhir dan tidak diperpanjang. B. Meninggal dunia, atau C. Diberhentikan sebagai P3K. P3K yang dijatuhi hukuman disiplin berat serta diberhentikan sebagai P3K, tunjangan jabatan fungsionalnya tetap dihentikan meskipun P3K yang bersangkutan mengajukan upaya keberatan atau banding administratif. Besaran tunjangan fungsional diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait jabatan fungsional tersebut. Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2006 tentang tunjangan umum bagi pegawai negeri sipil, disebutkan bahwa pegawai yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, diberikan tunjangan umum, di mana untuk golongan 3 sebesar Rp185.000. Terakhir, tunjangan lainnya. Tunjangan lainnya, diberikan setiap bulan kepada P3K, termasuk tambahan penghasilan. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan atau pertimbangan objektif lainnya, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD. Khusus untuk guru ASN, berdasarkan Permendikbudristek dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara di daerah provinsi, kabupaten atau kota disebutkan bahwa 1. Guru ASN di daerah yang memiliki sertifikat pendidik, diberikan tunjangan profesi setiap bulan, sebesar 1 kali gaji pokok. 2. Guru ASN di daerah yang ditugaskan di daerah khusus, diberikan tunjangan khusus setiap bulan selama masa penugasan, sebesar 1 kali gaji pokok dan 3. Guru ASN di daerah yang belum menerima tunjangan profesi, diberikan tambahan penghasilan setiap bulan, sebesar Rp250.000. Selanjutnya, potongan gaji, dan tunjangan P3K. Pembayaran gaji dan tunjangan yang diterima P3K setiap bulannya, dikenakan pemotongan. Yang terdiri atas A. Pajak penghasilan, B. Iuran jaminan kesehatan, C. Jaminan hari tua, dan D. Potongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, pajak penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh P3K yang bersangkutan, dan wajib mencantumkan data NPWP masing-masing P3K dalam daftar pembayaran gaji. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 010/2016, disebutkan bahwa besaran penghasilan tidak kena pajak adalah Rp54 juta setahun atau sama dengan Rp4.500.000 per bulan untuk diri wajib pajak orang pribadi atau yang belum menikah. Dan apabila telah memiliki istri atau suami, maka ditambahkan sebesar Rp4.500.000 sebulan, dan apabila telah memiliki anak, maka masing-masing ditambahkan Rp4.500.000 per bulan, di mana paling banyak untuk 3 orang anak. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262 PMK 03/2010 disebutkan bahwa tarif PPh pasal 21 adalah sebagai berikut. 1. Sebesar 0% dari penghasilan bruto, bagi PNS golongan 1 dan golongan 2. 2. Sebesar 5% dari penghasilan bruto, bagi PNS golongan 3, dan 3. Sebesar 15% dari penghasilan bruto, bagi PNS golongan 4.
Potongan yang kedua adalah potongan iuran jaminan kesehatan. Besaran iuran jaminan kesehatan adalah sebesar 1% dari gaji dan tunjangan yang diterima setiap bulan terhitung sejak pembayaran gaji pertama P3K. Besaran iuran tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Di mana total iurannya yaitu sebesar 5% dari gaji dan upah per bulan, meliputi gaji atau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja, atau tambahan penghasilan bagi PNS daerah, di mana 4% dibayar pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta. Pemotongan iuran tersebut dihentikan mulai bulan berikutnya berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa P3K tersebut diberhentikan sebagai P3K, atau meninggal dunia. Pemotongan yang ketiga, yaitu pemotongan jaminan hari tua. Jaminan hari tua adalah asuransi hari tua yang diterima pada saat yang bersangkutan berhenti karena pensiun, meninggal dunia, atau berhenti sebagai pegawai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013, disebutkan bahwa besaran iuran untuk tabungan hari tua yakni sebesar 3,25% dari gaji dan tunjangan. Potongan selanjutnya yaitu potongan jaminan kecelakaan kerja atau JKK, adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Potongan selanjutnya adalah jaminan kematian atau JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja, berupa santunan kematian. Berdasarkan PP Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2017 disebutkan bahwa besaran iuran JKK adalah sebesar 0,24% dari gaji peserta dan ditanggung oleh pemerintah daerah. Selanjutnya besaran iuran JKM adalah sebesar 0,72% dari gaji peserta dan ditanggung oleh pemerintah daerah. Berikut simulasi perhitungan gaji dan tunjangan P3K. Yang pertama adalah penghasilan gaji pokok. Sebagaimana kita ulas tadi bahwa untuk S1 masuk dalam golongan gaji golongan 9 dengan besaran gaji Rp2.966.500. Kedua, tunjangan istri, yakni sebesar 10% dari gaji pokok, sehingga menjadi Rp296.650. Ketiga, tunjangan anak, yakni sebesar 2% dari gaji pokok, sehingga menjadi Rp118.660. Keempat, tunjangan pangan, yakni sebesar 10 kilo dikali Rp7.242 dikali 4 orang, sehingga menjadi Rp289.680. Kelima, tunjangan struktural, karena belum menduduki jabatan struktural, sehingga menjadi Rp0. Keenam, tunjangan jabatan fungsional. Tunjangan jabatan fungsional ini berbeda-beda besarannya setiap jabatan. Untuk P3K yang belum diangkat dalam jabatan fungsional, maka kita gunakan dalam perhitungan ini tunjangan fungsional umum, di mana besarannya adalah Rp185.000. Ketujuh, tunjangan lainnya. Pertama TTP atau tunjangan tambahan penghasilan, mengingat setiap daerah berbeda-beda, ada yang diberikan namun ada juga yang tidak diberikan TTP. Hal ini bergantung kemampuan keuangan daerah masing-masing, sehingga dalam perhitungan ini kita buat Rp0. Selanjutnya, tunjangan profesi guru yang sebesar gaji pokok, diberikan apabila telah memiliki sertifikat pendidik, sehingga kita hitung Rp0 dulu, begitu juga dengan tunjangan daerah khusus yang sebesar gaji pokok, hanya diberikan kepada guru-guru yang ditugaskan pada daerah khusus, sehingga kita buat Rp0, serta tamsil yang sebesar Rp250.000, hanya diberikan kepada guru yang belum memperoleh tunjangan profesi dan tunjangan khusus, sehingga dalam perhitungan ini kita buat Rp0 dulu. 8. Iuran jaminan kesehatan, yakni sebesar 4% dari gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak dan tunjangan jabatan fungsional, sehingga besarannya sebesar Rp142.672. 9. Iuran jaminan kecelakaan kerja, yakni sebesar 0,24% dari gaji pokok, sehingga besarannya adalah Rp7.120. 10. Iuran jaminan kematian, yakni sebesar 0,72% dari gaji pokok, sehingga besarannya adalah Rp21.359.
Sehingga jumlah penghasilan bruto adalah Rp4.027.641. Selanjutnya potongan, yang pertama potongan pajak penghasilan, mengingat jumlah penghasilan bruto masih di bawah PTKP yaitu di bawah Rp5.625.000, maka tidak dikenakan pajak penghasilan. Kedua, potongan iuran jaminan kesehatan yang 4% yang dianggarkan pemerintah daerah di tunjangan gaji, dipotong kembali untuk disetor ke BPJS. Sedangkan, potongan iuran jaminan kesehatan yang 1% yang ditanggung pribadi, yakni sebesar Rp35.668. Sedangkan, potongan iuran JKK dan JKM yang dianggarkan dalam tunjangan gaji, dipotong kembali untuk disetor ke BPJS. Untuk potongan iuran jaminan hari tua yang akan disetor ke PT Taspen, yakni sebesar 3,25% dari gaji dan tunjangan, sehingga besarannya adalah Rp103.898. Sehingga jumlah potongan gaji adalah Rp337.717. Maka jumlah penghasilan bersih yang diterima adalah Rp3.689.924. Dan dilakukan pembulatan sebesar Rp76, di mana Rp76 tersebut dianggarkan di tunjangan pembulatan gaji. Sehingga jumlah neto yang diterima adalah Rp3.690.000. P3K dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa. Pembayaran gaji dan tunjangan P3K yang belum masuk dalam daftar pembayaran gaji induk, dilakukan melalui gaji susulan. Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran belanja pegawai, selisih kekurangan pembayaran tersebut diberikan sebagai kekurangan gaji. Dalam hal terjadi di kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, kelebihan pembayaran tersebut disetor ke kas daerah atau diperhitungkan dalam pembayaran gaji bulan berikutnya. Gaji dan tunjangan P3K dibayarkan setelah menandatangani perjanjian kerja, diterbitkan keputusan pengangkatan P3K, dan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT atau surat pernyataan melaksanakan tugas. SPMT tidak diberlaku surutkan dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan penetapan keputusan pengangkatan P3K. Dalam hal P3K yang melaksanakan tugas berdasarkan SPMT pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, maka gaji dan tunjangan dibayarkan terhitung mulai bulan berkenaan. Dalam hal P3K yang melaksanakan tugas berdasarkan SPMT pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, gaji dan tunjangannya dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya. Gaji dan tunjangan P3K dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya, sejak P3K yang bersangkutan, masa perjanjian kerjanya berakhir dan tidak diperpanjang. Diberhentikan. Dan meninggal dunia. Pembayaran gaji dan tunjangan P3K dibebankan pada daftar pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah terkait. Pejabat penandatanganan surat perintah membayar, mengajukan surat perintah membayar gaji dan tunjangan P3K kepada Bendahara Umum Daerah. Selanjutnya, paling lama 2 hari sejak surat perintah membayar diterima, Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D kepada Bank Operasional Mitra Kerjanya berdasarkan surat perintah membayar yang diterima. Demikian ulasan terkait dengan gaji dan tunjangan P3K, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.